pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online pada hari ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan melalui minggu-minggu ini yang penuh kebaikan ini. Marilah kita sebelum memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak untuk minggu ke belakang dan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Marilah kita mengangkat pujian Bapa dan Sang padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang tidak setiap hari. Hari-hari siang hari dan malam hari. Kita mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita ulang lagi dari awal. Aku dalam padamu, lahirkan ucapan atas kasih yang tidak setiap hari. Hari-hari siang hari sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Hari ini yang mengucap syukur. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Di ibadah minggu kudus pada hari ini datang memuji dan memuliakan namamu. Kami datang kembali tersungkur di bawah kaki salib-Mu untuk menyembah Engkau. Karena sesungguhnya segala pujian kami hanya layak untuk kemuliaan bagi namamu. Segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kami patut bersyukur Tuhan. Satu minggu kami boleh diberikan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh kembali melihat lagi bagaimana Tuhan menyertai kami, memimpin kami. Bahkan di minggu terakhir bulan Februari ini Tuhan, kami boleh melihat lagi bagaimana Tuhan melawat kehidupan kami di tahun 2021 ini. Dan kami akan meninggalkan bulan ini. Tetapi sebelum kami melangkah Tuhan, kami mencari wajah-Mu, kami datang kepadamu, karena kami tahu Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami, berkati persekutuan ibadah kami. Jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri untuk bergabung di dalam aplikasi Zoom pada hari ini, Tuhan juga boleh memberkati persiapan mereka. Pada akhirnya Bapa, kami mau tabiskan ibadah kami, bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah Minggu Kudus pada hari ini akan datang daripada Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas jemaat sekalian,
anugerah dan roh daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai dan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita sambil mempersiapkan kesaksian kita pada hari ini mendengar lagu pujian bersyukurlah. Silakan bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan kesaksian, silakan melambaikan tangannya. Ada suaranya. Tahu? Terus ada. Halo? Silakan. Ya, mungkin saya, Tabita. Ya, saya hanya kami mau dari Pangkalan Jati bersama dengan Riko, kami hanya mau bersyukur dan berterima kasih sekali lagi untuk para hamba Tuhan, Ibu Pendeta Linis, Ibu Pendeta Lydia, para diaken dan seluruh jemaat Tuhan yang semalam boleh mendoakan
orang tua, dalam hal ini Mama dan Mama Tuti. Biasa kami sebut panggil Mama Tuti karena beliau namanya Judith, tapi biasa dipanggil Tuti. Bersyukur karena boleh melewati kritis dari beberapa jam sehingga minta didoakan, dan terakhir kami mendapat informasi pagi 6:30 di sini, jadi 8:30 di Ambon, beliau sudah bisa berdiri, sudah bisa ke kamar mandi untuk buang air besar. Bersyukur sekali Bapak Ibu karena kemarin itu benar-benar kami sangat-sangat syok sekali. Saya sampai sempat ngomong dengan Kak Welma, Kak mungkin kami tidak bisa join dengan waktu doa malam karena posisi kami juga lagi di tempat rumah duka, sementara telepon dari Ambon terus tentang keadaan orang tua dari Riko, mamanya Riko, karena sebenarnya kalau apalagi udah sesak napas itu Bapak Ibu mohon maaf dengan suhu badan yang tinggi, keputusan kalau bawa ke rumah sakit sempat kakak saya Kak Herma akhirnya harus duluan dulu pergi cek di rumah sakit Siloam itu baru, dan cek apakah memang bisa, tapi akhirnya mereka ngomong kalau kondisi COVID gini, kalau ada yang sakit apalagi suhu badan tinggi terus udah sesak napas, jatuhnya nanti itu pemeriksaan dan sudah masuk di rentetan proses pengobatan secara COVID. Nah itu yang dihindari, sehingga ambil keputusan papanya Riko ambil keputusan beli saja oksigen, infus, dan kebetulan ada keluarga kami juga yang dokter di situ, akhirnya dipanggil lalu mereka semua menyelesaikan beberapa jam itu bagaimana caranya supaya beliau punya pernapasan normal kembali. Infus itu ternyata hanya untuk nutrisi dan vitamin, cepat sekali, padahal itu saya bilang itu oksigen berapa itu, padahal oksigennya besar, itu tabungnya besar, hanya dalam waktu nggak sampai 1 jam habis, beli lagi gitu, sementara lokasi itu intervalnya cukup jauh. Makanya yang saya lihat Bapak Ibu, ada tim doa, ada tim yang harus mengurus untuk bagaimana secepatnya, sementara anak-anak dari mereka dalam hal ini Riko punya adik 2, satu ada di harus melewati ferry, istilahnya jauh dari di pulau yang lain, sementara Asi juga di pulau yang lain. Anak-anak tidak ada di posisi sementara orang tua sakit, akhirnya saudara bersaudara termasuk saya punya kakak perempuan akhirnya harus standby, dan sangat bersyukur sampai akhirnya kemarin waktu saya sama Riko, saya bilang apapun yang terjadi, sekalipun udah info ke Kak Welma, mungkin kalau nanti join doa malam tolong didoakan, tapi saya langsung bilang ke Riko, segera kita pulang cepat lalu kita gabung supaya kita berdoa. Dan memang Bapak Ibu saya lihat kuasa doa sangat luar biasa. Hanya dalam waktu kami tunggu semalam itu sampai jam 2 dan di Ambon itu jam 4, prosesnya akhirnya memang beliau bisa tenang, tapi tetap oksigen yang dipakai itu kalau nggak salah saya dengar itu 2,5 tabung, karena memang postur tubuh beliau memang gemuk Bapak Ibu, sehingga memang itu pernapasan yang agak-agak riskan, tapi memang sudah melewati situasinya itu. Yang mau saya bersaksi di sini Bapak Ibu, ternyata uang ataupun apa saja, sekalipun punya banyak uang, tapi di saat situasi yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi, segalanya tidak bisa dibayar. Kita butuh dukungan, dan saya melihat memang luar biasa, yang tadi saya bilang Bapak Ibu, ada tim doa, ada tim yang harus menghandle ke persiapan yang lain, ada yang mengurus semuanya. Dan memang yang saya lihat karena orang tua ini mereka begitu perhatian dengan keluarga, perhatian dengan orang lain, khususnya mamanya itu sangat cares, peduli sekali dengan orang lain, sampai ketika beliau drop seperti itu, sekalipun anak-anaknya tidak di samping, tapi begitu banyak orang yang mau peduli, sampai akhirnya harus dibatasi karena situasi begini kan, kita bukannya tidak mau menerima bantuan, sangat sensitif, dan mencegah terlalu banyak orang yang datang, karena yang ini pandemik ini kan rentan gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi atas nama keluarga berterima kasih untuk setiap doa, dukungan doa dari Bapak Ibu, para pendeta,
para diaken dan semua jemaat tetap doakan supaya beliau boleh pulih lagi, normal lagi. Sudah pagi ini tidak pakai oksigen ya, tidak pakai oksigen lagi, infusnya juga masih tetap ada hanya untuk vitamin dan nutrisi. Itu saja mungkin kesaksian saya supaya sangat bermanfaat ketika kita punya doa malam. Sekali lagi terima kasih untuk Given punya cara ini sehingga setiap informasi, setiap apapun yang menimpa jemaat Tuhan, siapa saja, serempak kita doakan. Dan kuasa Tuhan, kuasa doa itu sangat terbukti. Itu kami rasakan saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya kembali ke Tabita. Terima kasih Tante Lulu untuk kesaksiannya. Kiranya kita semua diberkati oleh kesaksian yang sudah disampaikan ini. Apakah ada lagi yang ingin bersaksi? Baiklah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita bukan hanya mendengar, juga percaya dengan sepenuh hati akan firman yang akan disampaikan pada hari ini. Marilah kita menaikkan pujian, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidup, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Dan karena melihat namun dalam firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, dapat kau teguhkan hati, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu yang tidak pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa di sorga, benar Tuhan, seperti pujian kami, bahwa kami yang sudah mengambil keputusan, kami yang sudah mengambil komitmen, ditarik oleh Roh Kudus Tuhan untuk kembali percaya kepada Engkau. Kami sudah percaya, bukan karena kami melihat segala sesuatu di dalam kehidupan kami, bukan karena kami melihat mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat, tapi karena kami meyakini dan merasakan bahwa bagaimana Tuhan telah mati bagi kami. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk kembali belajar bagaimana Tuhan berbicara kepada kami. Engkau boleh menolong dan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan berbicara
Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Berharap semuanya sehat, bersuka cita dalam perlindungan Tuhan, sekalipun banyak persoalan, pergumulan. Tetapi sekali lagi bahwa di atas semuanya itu, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Ya, hari ini kembali lagi saya membawakan firman Tuhan. Kalau minggu lalu pengumumannya Bapak Gembala, tapi karena Bapak Gembala ada halangan, karena kita satu tim, apapun yang terjadi kita selalu siap. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan dari Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kitab yang paling terakhir dari Perjanjian Lama. Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita. Silakan Bapak Ibu menyimak di dalam hati. Lembaga Alkitab memberikan judul Kemenangan Terakhir bagi Orang Benar. Firman Tuhan, bicaramu kurang ajar, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa datang kembali lagi kepada kita dengan saya memberikan tema yang kita renungkan bersama bahwa benarkah mengikut Tuhan itu sia-sia? Tahu poin pentingnya ialah bagaimana ibadah yang benar itu. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita kembali belajar tentang perjalanan bangsa pilihan Tuhan. Kita kembali melihat ke belakang tentang bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dan melihat begitu banyak mujizat yang terjadi. Pada kenyataannya, perjalanan kehidupan dalam mengiring Tuhan bukan ditentukan bagaimana kita melihat, bagaimana kita merasakan, tetapi ternyata ditentukan bagaimana kita merespon apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Bapak Ibu, di sini berbicara tentang dosa Israel, dosa bangsa pilihan Tuhan. Kitab Maleakhi ini merangkum atau meringkaskan tentang bagaimana seharusnya pemulihan akan terjadi kepada bangsa Israel setelah mereka dilepaskan daripada perbudakan. Di sini mereka melakukan dosa dengan perkataan, Bapak Ibu Saudara. Sangat jelas dalam pembacaan kita. Di sini mereka mengelakkan apa yang mereka perbuat daripada dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-13 berbicara, bicaramu kurang ajar tentang aku. Siapa yang berbicara dalam konteks ini Bapak Ibu? Dalam bagian ini Maleakhi menanggapi dengan suatu kebenaran firman Tuhan bahwa bangsa Israel berbicara dengan tidak melihat bagaimana pertolongan Tuhan sebelumnya. Sehingga mereka berbicara seolah-olah mereka berbicara kepada manusia. Mengapa dalam ayat yang ke-13 ini muncul satu perkataan bahwa mereka kurang ajar kepada Tuhan? Mereka tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau memahami sebenarnya yang terjadi dalam Maleakhi, mari kita baca secara berurutan dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Ada apa dengan kitab Maleakhi? Dalam pelanggaran yang dilakukan di dalam konteks ini. Bagaimana para imam
pemimpin-pemimpin bangsa Israel, wakil-wakil Tuhan pada saat itu juga tidak lagi mengindahkan hukum Tuhan, tidak lagi mengingat perjanjian Tuhan dengan orang-orang Lewi. Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam ayat yang kedua, pasal 2 berkata, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya banyak orang yang sering menggampangkan berkat Tuhan di dalam hidupnya. Banyak orang yang terlalu gampang menilai ketika mendapatkan sesuatu, oh ini berkat Tuhan. Tetapi banyak orang juga tidak bisa memahami perbedaan apa yang menjadi berkat Tuhan dan apa yang menjadi upaya kita sendiri. Sehingga kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 13 menunjukkan bahwa Maleakhi menyerang orang-orang Israel yang mengaku bahwa mereka mengerti. Tetapi ternyata dalam perkataan mereka tidak menghormati Tuhan. Apalagi pada saat itu yang melakukan pelanggaran ialah pemimpin-pemimpin bangsa Israel, yaitu para imam. Bapak Ibu, tidak sedikit pada saat ini, akhir-akhir zaman ini, iman orang Kristen digoncangkan dengan berbagai pengajaran. Banyak pengajaran yang memberikan yang enak, banyak pengajaran kekristenan yang mengajarkan tentang bagaimana perjalanan hidup dalam Tuhan dan atau tidak hidup di dalam Tuhan. Bangsa Israel mengalami hal demikian, Bapak Ibu. Dalam konteks ini, mereka berkata bahwa orang yang tidak percaya Tuhan luput kok dari hukuman. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga mereka mendapatkan hal yang lebih baik daripada orang yang taat kepada Tuhan. Kadang prinsip orang-orang Bapak Ibu yang terlalu menggampangkan berkat Tuhan, mereka melihat dari sisi bahwa ketika mereka berkelimpahan ini berkat Tuhan, tetapi mereka tidak tahu bahwa jalan untuk mencapai berkat Tuhan apakah ini benar atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Namun di sisi lain kita melihat bahwa ada juga orang Israel yang takut akan Tuhan. Tidak semua orang Israel tidak takut akan Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin Israel juga yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dalam konteks ini Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan mau melakukan restorasi atau pemulihan bagi bangsa Israel. Tuhan mau memperlihatkan lagi nih, bahwa oh ini umat pilihan saya. Ada yang benar dan ada juga yang tidak benar. Pada akhirnya semua itu akan teruji ketika sudah sampai kepada akhirnya Tuhan datang sebagai hakim. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi kebobrokan mereka dalam bagian ini? Sehingga kita harus belajar. Karena mereka beranggapan bahwa mengikut Tuhan itu sia-sia. Mengikut Tuhan itu tidak ada gunanya. Mengikut Tuhan itu sama saja. Orang fasik mengikut Tuhan juga lebih baik kok. Orang jahat, orang yang sombong, orang yang tidak takut akan Tuhan juga hidupnya lebih berkelimpahan kok. Kenapa kita harus membuat hidup kita lebih taat dan lebih takut kepada Tuhan? Seolah-olah pemberontakan mereka sudah berbalik 80 derajat daripada Tuhan. Kenapa? Apa yang salah dalam konteks ini Bapak Ibu? Yang salah karena pemimpin mereka sudah salah mengajarkan kebenaran. Itu yang perlu kita lihat pada saat ini Bapak Ibu. Banyak orang berbicara atas nama Tuhan karena kepentingan pribadi. Banyak orang berbicara atas nama Tuhan karena ingin dilihat oleh dunia. Tetapi yang perlu kita awasi ialah bagaimana pemimpin-pemimpin gereja mengajarkan tentang kebenaran yang sesuai dengan kitab suci. Itu yang terpenting saat ini Bapak Ibu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Para imam telah merusak perjanjian Allah dengan Lewi dan menghina agamanya di dalam beribadah. Imam membuat banyak orang tergelincir oleh pengajaran dan mendatangkan kutuk bagi mereka. Mereka tidak lagi melayani tempat kudus Tuhan. Umat Israel Bapak Ibu. Mereka sedang menajiskan perjanjian bapa leluhurnya. Mengkhianati istri seperjanjian, yaitu melepaskan istri sahnya untuk menikahi istri yang lain. Bahkan juga dikatakan bahwa walaupun perempuan itu berbakti pada ilah lain, tetapi tidak akan pernah membawa orang Israel itu untuk mengenal Tuhan yang benar. Karena Tuhan mereka bukan Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Mereka bersumpah palsu, mereka lalai di dalam mempersembahkan persembahan yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Mereka menipu Tuhan dalam persembahan, mereka berdusta kepada Tuhan. Coba perhatikan Maleakhi pasal 1 sampai pasal terakhir ini Bapak Ibu. Di situ berbicara tentang pembayaran persembahan perpuluhan yang menyenangkan hati Tuhan seperti apa dan bagaimana. Di situ juga berbicara tentang Tuhan dan marah kepada bangsa Israel, murka kepada bangsa Israel karena mereka kawin campur. Mereka, Tuhan juga datang untuk menghukum mereka karena mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan. Bahkan murka Tuhan terhadap para imam karena itu tadi sudah melanggar perjanjian Tuhan. Bapak Ibu, permasalahannya sesungguhnya dalam bagian ini ialah gejolak bagaimana mereka tidak lagi berdampak bagi sosialnya, bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu tidak lagi menjadi berkat. Tidak ada lagi perbedaan antara mereka yang takut akan Tuhan dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan. Karena mereka sudah mempunyai prinsip bahwa orang yang takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan sama saja. Diberkati sama-sama, mereka juga hidup makmur. Apakah prinsip ini benar Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, saya pikir bahwa kita sudah bisa membedakan hal demikian. Kita juga sering berdosa Bapak Ibu melalui kata-kata, itu sudah pasti. Karena hati-hati di dalam berucap, hati-hati di dalam kata. Amsal 10:10 berbunyi bahwa di dalam banyak berbicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Itu pasti Bapak Ibu. Oleh karena itu, apa yang keluar daripada mulut kita, itu keluar daripada hati kita. Sehingga dalam Matius berkata bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Itu dalam konteks kita beribadah yang benar kepada Tuhan. Tuhan itu menunjukkan satu roh kepada kita, bagaimana kita beribadah yang benar kepada Tuhan. Jadi kalau dalam ibadah saja, pikiran kita masih ke pekerjaan, ibadah saja, pikiran kita masih memikirkan persoalan, masalah, pergumulan, bagaimana mungkin hati kita, hidup kita sepenuhnya berkata bahwa saya menyembah Tuhan. Karena dalam ibadah Bapak Ibu yang benar adalah ibadah yang fokus untuk merindukan bagaimana roh Tuhan menjamah hati saya dan Bapak Ibu, menjamah kekerasan hati saya yang mungkin memiliki pikiran-pikiran yang membenci orang lain, yang tidak suka kepada orang lain, yang memiliki pikiran-pikiran yang salah tentang bagaimana berkat Tuhan mengalir. Semua itu perlu direnungkan saat kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga lewat pujian, lewat doa firman Tuhan, Tuhan menuntut bahwa semua itu kemuliaan bagi kita. Sehingga banyak orang tidak bisa membedakan apa yang menjadi ibadah, hanya rutinitas, apa yang menjadi ibadah yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Kita mungkin boleh beribadah secara online seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita menikmati bagaimana Tuhan berbicara kepada kita dengan kebenarannya, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal ketika kita selesai beribadah seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, banyak berbicara itu mendatangkan pelanggaran. Itu sudah pasti. Kadang kata-kata kita tidak bisa dikontrol lagi. Coba sampai saya dalam konteks ini. Karena mereka mengelak dalam ayatnya yang ke-13. Tapi kamu berkata, apa kami bicarakan di antara kami tentang tahu. Dalam konteks ini Tuhan menunjukkan kesalahannya kepada mereka. Tuhan berbicara bahwa engkau berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Adalah sia-sia bagaimana kita harus mencari pertolongan kita. Suatu hal yang mereka pungkiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Seringkali orang beranggapan bahwa Tuhan hanya memperhatikan tingkah laku. Tetapi kita perlu memperhatikan bahwa ternyata ayat di atas itu menunjukkan Tuhan juga memperhatikan perkataan kita. Tuhan mencatat segala sesuatu yang keluar dari mulut kita. Tentang mulut kita ini memberkati orang lain, Tuhan mencatat. Sebab di dalam Wahyu sendiri berkata bahwa segala sesuatu ketika penghakiman itu tiba akan dibukakan di dalam buku penghakiman. Jadi kita perlu berhati-hati. Jangan kita memperhatikan konteks tentang kehidupan kita harus terlihat. Tetapi perhatikan cara kita berbicara. Apakah kita berbeda dari orang yang tidak takut akan Tuhan? Ataukah sama saja cara kita berbicara?
Itulah yang terjadi dalam zaman bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang terjadi di dalam Maleakhi ini. Kenapa Tuhan murka kepada mereka? Karena mereka tidak bisa lagi membedakan cara berbicara yang benar kepada Tuhan dan berbicara kepada manusia. Ayatnya yang ke-17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Dalam konteks ini, benar-benar bangsa Israel menentang Tuhan, Bapak Ibu. Mereka mau melihat bahwa, ya kalau memang, iya harusnya Tuhan menghukum kami. Harusnya ketika kami tidak benar, Tuhan menghukum kami. Tapi tidak demikian. Tuhan tidak memperlihatkan hukuman itu. Mereka lupa, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh kitab-kitab Nabi sebelumnya, bahwa perbuatan sekarang memang tidak akan terbalaskan untuk sekarang, tetapi itu akan terbalaskan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu sudah pasti, Bapak Ibu. Itu yang mau dijelaskan di dalam bagian Maleakhi ini. Kenapa perjanjian Tuhan dengan bangsa Lewi, perjanjian Tuhan dengan orang-orang Lewi itu sangat mulia. Dalam pasal 2 ayat 5 di situ dikatakan, Bapak Ibu, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dengan gentar terhadap namaku. Ada perbedaan, Bapak Ibu. Kepada orang-orang Lewi, Tuhan menunjukkan kehidupan, damai sejahtera. Tapi kepada bangsa-bangsa lain, Tuhan memperlihatkan dirinya bahwa mereka juga harus takut dan taat kepada Tuhan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita sendiri yang mengklaim diri kita bahwa kita adalah umat pilihan, tetapi kita tidak memperlihatkan bagaimana kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Itu adalah satu firman yang diberikan kepada para pemimpin iman pada saat itu. Bahwa mereka berbalik daripada Tuhan. Kebenaran yang sesungguhnya mereka putar balikan hanya untuk menyenangkan hati bangsa Israel yang memberontak pada waktu itu. Mereka tidak lagi tegas dalam kebenaran. Mereka tidak lagi tegas tentang apa yang dikatakan Tuhan, tapi mereka kompromi dengan dosa. Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata melihat saat ini. Melihat situasi, melihat dunia saat ini. Banyak orang kompromi dengan dosa hanya karena setitik supaya ia benar di mata manusia. Banyak orang tidak mau lagi tegas dengan kebenaran karena mereka tidak mau kalau mereka dicibir atau mereka dikatakan kelemahannya di depan umum. Tetapi sebenarnya di sini Tuhan memperingatkan bahwa kalau engkau para pemimpin, engkau para imam, jangan sampai apa yang keluar daripada mulutmu itu menipu manusia, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kata-kata kurang ajar yang menentang Tuhan dalam ayat ini yang dimaksudkan di sini ialah mereka menganggap bahwa mereka sudah mentaati firman Tuhan, tetapi pada kenyataannya tidak. Bangsa Israel mengklaim bahwa selama ini mereka mengenal Tuhan, taat kepada Tuhan. Tapi pada akhir restorasinya Tuhan, pada akhir penuntutan pemulihan daripada Tuhan, terlihat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Mereka yang mengikut Tuhan dengan benar dan mereka yang tidak mengikut Tuhan dengan benar. Itu diperlihatkan dalam konteks ini. Bahwa ternyata mereka yang memberontak, itulah mereka yang selama ini munafik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap bahwa mereka sudah mentaati firman Tuhan. Terlihat di dalam bagaimana mereka memelihara hukum Tuhan. Bagaimana mereka rajin beribadah, melakukan keagamaan mereka. Tetapi ketika tiba pemulihannya, ternyata Tuhan memperlihatkan satu kelemahan terjadi antara orang benar dan orang yang tidak benar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Cara kita dalam melihat dan menanggapi bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita itu salah.
Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita kembali belajar bahwa mereka berkata bahwa takut Tuhan itu sia-sia. Itulah yang menjadi keguguran mereka dalam mengikut Tuhan. Itulah menjadi kegagalan mereka dalam mengikut Tuhan. Dalam bagian ini, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Di sini juga ketika mereka melihat kehidupan di sekeliling mereka tidak berubah, maka mereka pun berkata bahwa tidak ada lagi gunanya untuk taat dan takut akan Tuhan. Tetapi bagian ini kita mau melihat bahwa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi para pekerja di gereja, bagi kita yang memang selama ini melakukan pelayanan, jangan kita memperhitungkan bahwa apa yang kita pikirkan itu sudah benar. Apa yang kita kerjakan kadang-kadang tidak bernilai bagi manusia, tidak dihargai bagi manusia. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 Bapak Ibu, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pengajaran Tuhan, pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sehingga tadi saya memberikan tema, apakah sia-sia dalam mengikut Tuhan? Kalau di sini konteks yang para imamnya sia-sia mengikut Tuhan, maka pertanyaannya bagi kita juga yang saat ini sedang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, akan menjadi sia-siakah cara kita mengikut Tuhan atau bagaimana? Saya tidak tahu Bapak Ibu, karena hanya kita yang mengetahui problema yang terjadi dalam pelayanan kita. Tetapi jangan takut, karena memperhitungkan manusia atau tidak, Tuhan akan memperhitungkannya. Karena kita perlu memperhatikan pengajaran kita, memperhatikan cara kita berlaku saat ini. Apakah saudara seringkali merasa bahwa mentaati dan melayani Tuhan itu tidak ada untungnya? Ini sering terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun demikian. Ketika situasi tidak lagi bersahabat, kita sudah mulai berpikir yang aneh tentang Tuhan. Tapi kita lupa bagaimana janji Tuhan tentang kehidupan bagi bangsa Israel. Dan itu diturunkan kepada kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah sama. Janji Tuhan selalu sama. Bukan janji yang besok begini, besok begitu, tidak Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Akan terjadi. Apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel, itu juga yang akan terjadi kepada kita pada saat ini. Kalau Tuhan berjanji akan membuat perbedaan antara orang benar dan tidak benar, maka itu juga akan terjadi pada hari penghakiman Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, bagian yang terakhir bahwa mereka berkata bahwa orang yang jahat itu lebih enak. Sehingga dalam bagian ini kata gegabah itu ditujukan kepada orang yang sombong. Dalam ayatnya dalam ayatnya yang ke-15, berbahagialah orang-orang yang gegabah. Orang-orang gegabah itu adalah orang-orang yang sombong dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan kepada orang yang tidak beriman, tetapi mengklaim dirinya beriman. Karena orang yang sombong, Bapak Ibu, tidak akan mau lagi belajar, tidak akan mau lagi menjadi orang yang merendah hidupnya, tapi dia akan terus mencongkakkan diri. Mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Orang seperti ini justru dianggap oleh bangsa Israel berbahagia. Bangsa Israel menganggap bahwa ya orang yang sombong itu justru berbahagia. Kenapa? Ya berbahagialah orang gegabah, kata mereka Bapak Ibu. Bayangkan dengan perkataan seperti itu, Tuhan berkata bahwa kalian kurang ajar. Terlalu banyak mujizat yang saya perbuat. Terlalu banyak kalian merasakan Tuhan, merasakan penyertaan saya. Saya membuat kalian keluar daripada perbudakan. Tapi di akhir restorasi kehidupan kalian, kalian berkata bahwa orang yang sombong itu yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kata-kata berbuat fasik dalam konteks ini juga menunjuk kepada pembuat kejahatan. Mereka berkata bahwa orang fasik lebih baik hidupnya. Bagaimana mungkin? Dunia saat ini pun diperhadapkan hal demikian Bapak Ibu. Coba lihat sekeliling kita. Hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal, tetapi diberikan pujian. Hal-hal sebenarnya yang salah, tetapi banyak orang yang menggemarinya. Coba kalau kita berbicara tentang kebenaran, banyak orang akan berkata, itu tidak benar. Banyak orang akan menolak hal demikian, tetapi akan lebih memudahkan sesuatu yang tidak ada kebenarannya. Banyak orang akan sampai kepada satu kesimpulan, lebih enak seperti ini daripada menyenangkan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini dikatakan mujur oleh orang Israel. Orang-orang pembuat kejahatan ini dikatakan mujur oleh orang Israel dalam bagian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Israel di sini tidak menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Bangsa Israel tidak menjadi berkat bagi sekelilingnya. Mereka memungkiri karena berkata Allah itu tidak adil. Allah itu tidak menghukum. Sama saja berbuat dosa karena tidak akan ada penghukuman. Mereka tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka hidup taat tetapi menderita. Itulah yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Ketika penderitaan mereka tidak mampu lewati, mereka sudah memberontak. Sedangkan orang lain yang hidupnya jahat itu ya justru enak. Tapi kalau orang taat sama Tuhan, dalam penderitaan, itu yang mereka lihat. Itu aja takut sama Tuhan, tapi hidupnya menderita, tidak berkati, tidak mujur kehidupannya. Orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya lebih kaya, lebih sukses, dan lebih ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi pada akhirnya, bahwa semua akan terlihat ketika Tuhan memberikan penghakiman. Dalam Mazmur 73 itu hampir sama, mirip dengan bagian ini Bapak Ibu. Di situ kalau Daud berbicara tentang bahwa, oh Tuhan, kenapa hidup orang-orang yang tidak takut akan Engkau lebih baik? Kenapa hidup orang-orang yang tidak menyembah Engkau lebih baik? Kenapa hidup orang-orang yang percaya kepada dunia, tidak percaya kepada Engkau lebih baik? Itu seruan pemazmur. Dan itu hampir mirip dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel berkata bahwa Allah itu tidak adil. Tetapi mari kita memperhatikan beberapa hal Bapak Ibu. Bahwa Allah mendengar dan memperhatikan orang yang bertobat. Maka mereka takut kepada Tuhan akan berbicara bahwa Tuhan itu adil. Dia tidak akan berkata Tuhan itu tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Lalu apa yang Allah lakukan? Apakah Allah bersikap acuh tak acuh dalam kehidupan kita? Memperhatikan dan mendengar. Itu jelas. Allah memperhatikan dan mendengar. Allah bukan Allah yang berkata yang sia-sia Bapak Ibu. Tuhan punya kitab peringatan. Tuhan punya catatan akan segala perbuatan kita. Tuhan punya waktu saatnya sendiri. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Jangan kita menuntut penghukuman Tuhan terjadi saat ini kepada orang-orang yang tidak takut akan Engkau. Karena Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya restorasi tersendiri bagi umat-umat pilihannya. Oleh karena itu, sebelum saat itu tiba, kelihatannya Bapak Ibu tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak ada perbedaan antara saya dan juga Ibu Welma. Tidak ada. Tidak ada perbedaan antara Ibu Welma dan juga orang yang tidak takut Tuhan. Tidak ada. Tapi semua itu akan teruji ketika Tuhan sudah datang menghakimi kita. Orang yang ikut Tuhan akan melihat dan merasakan bahwa bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Sekalipun bangsa Israel menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Perhatikan ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anak yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Itu adalah janji keadilan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa sekarang kita tidak bisa membedakan orang yang benar dan orang yang baik. Tapi iman kita, kepercayaan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia karena Tuhan memperhitungkan itu. Kita harus mengaplikasikan cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat mulut kita, tindakan kita dalam konteks ini Bapak Ibu. Pada waktu kita melayani, mungkin kita berpikir kita tidak mendapatkan hal dan balasan yang setimpal. Kita tidak mendapatkan hal yang lebih baik. Tetapi Tuhan memperhitungkan itu. Dalam bagian ini, Yesaya berkata pasal yang ke-45:19 berkata bahwa tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Itu perkataan Tuhan. Dalam Yesaya 45:9 bahwa
Tuhan tidak pernah berkata orang yang mengikut dia akan mendapatkan dia dengan sia-sia. Tapi Tuhan berkata bahwa ia akan mendapatkan Tuhan di dalam kebenaran. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Sehingga bagi kita saat ini yang merasa bahwa kalau kita dalam milik kepunyaan Tuhan, kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus berani tampil beda. Kita harus berani untuk tegas kepada kebenaran. Jangan sampai kita mengklaim diri sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita masih kompromi dengan dosa. Karena kita memiliki pembelaan. Saya juga masih manusia. Pendeta juga masih manusia. Hamba Tuhan juga masih manusia. Bapak Ibu, mungkin saya sendiri kalau dikatakan orang, kok kamu masih begini, saya juga masih manusia. Tetapi ini bukan pembelaan Bapak Ibu. Justru kalau saya menyadari bahwa saya masih manusia, saya harus berani untuk tegas kepada bahwa saya ini masih manusia. Supaya saya tidak kompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Jangan kita menyalahgunakan perkataan saya ini masih manusia, pada akhirnya ketika berbuat dosa, dianggap sepele, sehingga kita enak menghidupi dosa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari bahwa dalam mengikut Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Semua akan indah pada waktunya, akan terlihat perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah, orang yang takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu sempurna Tuhan. Tapi kami rindu bahwa jikalau pemulihan daripada Tuhan terjadi, kami ada di antara orang-orang yang takut akan Engkau. Kami ada di antara orang-orang yang menjadi milik kesayangan Tuhan. Kami ada di antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, bukan secara lahiriah, tetapi secara batiniah dalam hidup kami Tuhan. Engkau tolong kami Bapa, sehingga kami juga yang mengklaim diri kami saat ini sebagai orang-orang percaya. Hidup kami sepenuhnya memiliki perbedaan dengan dunia Tuhan. Sebab tuntutan Tuhan adalah bagaimana kami setia kepada Engkau. Karena pada hari penghakiman, semua yang menjadi identitas kehidupan kami akan terlihat, akan terungkap di dalam penghakiman Tuhan. Karena itu kami menserahkan hidup kami untuk dipimpin Tuhan, dimampukan Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Tabita. Melalui firman ini kita semakin dikuatkan, kita belajar bagaimana kita harus tetap setia terhadap iman percaya kita dan tidak lagi kompromi terhadap dosa. Mari kita menjadi orang-orang yang tegas dan ya berani tampil beda. Ya, tidak menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Sebagai respon dari firman kita sebagai respon dari firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesuai dengan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Itu surga, sebelah kanan Allah, Bapa yang berkuasa dan hakimi orang. Percaya kepada Allah Yesus yang bersama, persekutuan Kristus, ampunan dosa dan kebaikan. Firman Tuhan telah kita dengarkan, maka sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Jamin Elim. Sebagai lagu persembahan, marilah kita menyanyikan lagu pujian Kau Teramat Baik. Kau
Kan? Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau telah memberikan kami waktu lagi untuk menghormati hari Sabat-Mu, hari yang kudus. Dan kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menegur kami, Engkau mengajarkan kami untuk jangan seperti bangsa Israel. Engkau mau membawa kami menuju sebuah karakter yang baik di hadapan hadirat Tuhan dan di depan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Hamba berdoa buat pendeta Lydia yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai ini semakin dahsyat, pengurapan terjadi, semakin hari Engkau pertama-tamakan hikmat dan kebijaksanaan, urapan-Mu dalam pelayanan yang dia lakukan di dalam GKSI Given Tuhan. Dan dimanapun Engkau utus dia untuk melayani Engkau Tuhan. Hamba berdoa buat kami semua yang telah mendengar kebenaran-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mau pakai kami semua supaya lebih heran dan tangan-tangan yang telah memberi Tuhan berkati dengan limpah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghidupi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dan tetap setia akan iman percaya kita kepada Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini menaikkan pujian seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau baik bagi sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan Engkau beriman-Mu. Setia ku melayani-Mu. Saya ingat ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Setia ku melayani-Mu. Setia ku melayani-Mu.
Tuhan, terima kasih Tuhan, karena begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau lihat sampai saat ini masalah pandemi masih membayangi kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikanlah kami kesempatan satu kali lagi Tuhan, untuk Engkau halau semua penyakit sampar ini Tuhan, supaya kembali ada kebebasan buat kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu, kami benar-benar sadar bahwa dengan melihat pandemi COVID ini, kami tahu Engkau Allah yang besar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau lalui dan Engkau berikan kami perkenanan Tuhan untuk kembali beribadah normal Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk para menteri dari jajaran yang sedang berusaha kerja keras untuk memulihkan ekonomi negara kami Tuhan. Engkau pakai mereka dan dahsyat. Menteri Keuangan, Menteri Menko Equin, dan semua menteri yang terlibat di dalam task force untuk mengatasi masalah COVID ini juga Engkau campur tangan. Kami berdoa juga secara khusus buat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Engkau campur tangan karena mereka adalah pimpinan negara ini. Pakai mereka dengan hikmat, jaga kesehatan mereka, urapi mereka, supaya mereka memerintah negeri ini dengan adil dan bijaksana. Pakai selalu kedua orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negara ini untuk memimpin semua para menteri, para jajaran kepala-kepala daerah, bahkan sampai ke tingkat RT, agar negara ini penuh dengan kedamaian. Engkau halau kalau ada hal-hal atau roh-roh atau oknum yang mau merongrong atas stabilitas ekonomi, atas politik negara ini, kami halau di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau patahkan jauh-jauh dari, dan biarlah Tuhan ada kesatuan dan perdamaian di negara Republik Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk program sinode Tuhan. Banyak program sinode GKS yang sedang berjalan Tuhan. Panitia yang telah bentuk untuk musyawarah nasional Tuhan di bulan November. Pakai semua supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal. Supaya sinode ini, melalui sinode ini Tuhan, banyak jiwa yang bisa dituai. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Dan biarlah musyawarah nanti dapat menjadi sarana kami untuk melakukan evaluasi kinerja yang telah berlalu. Kami berdoa buat Ketua Sinode, Pak Matius Mangentang, Bapak Sekjen, Pak Niko, Pendeta Niko, semua yang terlibat dalam jajaran Sinode, Engkau pakai mereka supaya bisa membawa Sinode ini semakin hari semakin berkembang. Kami berdoa untuk program-program gereja GKS Given Tuhan, ada rencana workshop tanggal 20 Maret Tuhan. Kami berdoa juga untuk rencana-rencana lain Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Ibadah-ibadah yang sudah berjalan Tuhan, kami rindu untuk kembali aktif Tuhan. Karena kami ini beribadah rutin. Tapi Tuhan, kami menunggu waktu yang tepat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap ibadah doa malam hari Sabtu, biar itu boleh berjalan terus dan baik. Karena melalui doa malam ini Tuhan, banyak jiwa yang akan didoakan, banyak jemaat-Mu yang bergumul akan didoakan melalui doa setiap satu malam ini. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, buat ibu dari Bung Riko yang sedang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan, menguatkan kembali, dan mengangkat segala kelemahan tubuhnya. Kami berdoa juga buat Om Manampini yang sedang sakit. Kau campur tangan supaya Tuhan Engkau pulihkan kekuatannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu hamba yang sedang sakit mah dan pencernaannya Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau mau pulihkan. Engkau kenal hamba-Mu ini yang selalu setia ingin memberikan terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah penyakitnya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, yang semua ada dalam Zoom online ini Tuhan, satu persatu hamba tidak bisa sebutkan, tapi di dalam nama Yesus pergumulan apa yang mereka minta,
mereka pohonkan, Engkau tolong dan Engkau campur tangan. Hamba berdoa untuk yang nanti jemaatnya akan mendengar rekaman ini Tuhan, record ini. Engkau jaga mereka satu persatu di rumah mereka masing-masing. Engkau lawat mereka. Kalau mereka dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Kalau mereka dalam keadaan bergumul, Engkau berikan kemenangan juga. Dalam kesakitan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa semua Tuhan, atas masalah-masalah yang ada dalam pergumulan kami. Secara pribadi, lepas pribadi yang tidak kami bisa sampaikan, Engkau beracara, Engkau bela kami. Dan Tuhan, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, ibadah telah selesai. Angkat kedua tangan jemaat, terima berkat sepanjang minggu berjalan. Kekasih-kekasih Allah, umat yang dicintai Allah, ibadah online ini telah selesai. Kembali beraktivitas di rumah masing-masing dengan selalu menjaga dan memelihara seluruh firman yang telah engkau dengar. Dan Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pendidikan anak-anakmu, menjaga kesehatan keluargamu. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai datang kedua kali, mengajak kita bersama memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu sebagai sekretaris gereja.